Halo, bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Pengelolaan Sistem Jaringan Komputer. Pada pertemuan ke-10 kali ini, materi yang akan kita bahas mengenai implementasi Apache di sistem operasi Linux. Nah, implementasi Apache ini akan menjadikan Linux kita sebagai web server. Nantinya di dalam praktikum kita akan membuat 2 virtual host. Nah, apa itu virtual host? Apa fungsinya di dalam web server? Nanti akan saya jelaskan. Pertama-tama, silahkan dibuka dulu VirtualBox kalian, kemudian dinyalakan sistem operasinya, lalu masuk ke super usernya agar bisa melakukan instalasi. Nah, di materinya sendiri itu sudah saya berikan tutorial instalasi Apache seperti ini. Jadi nanti akan saya bahas per slide, jadi kalian bisa melihat video ini sambil mempraktekkan. Nah, untuk teori web server sendiri itu sudah pernah dibahas di mata kuliah jaringan komputer, sehingga pada kesempatan kali ini saya tidak akan mengulang dan saya hanya akan memberikan tutorial cara instalasi Apache atau membuat web server berbasis Linux menggunakan Apache. Tentunya kalian sudah sangat familiar dengan Apache. Kalau selama ini kalian menggunakan SAMPP, salah satu paket yang ada di SAMPP itu adalah Apache. Tetapi kalau menggunakan SAMPP kalian tinggal klik start, kemudian servisnya langsung aktif. Nah, untuk di sistem operasi Linux tidak seperti itu. Kita harus melakukan instalasi dan konfigurasi dulu. Oke, ini dimulai dari slide ke-6, tutorial instalasi Apache. Kita harus menginstal paketnya dulu dengan perintah apt spasi install spasi apache 2 spasi -y. Oke, saya akan masuk ke super usernya dulu. Kalau misalnya kita cek di sini sistem ctl status dan Apache 2 ya nggak ada ya, Apache 2 service-nya tidak ditemukan. Nah, dengan mengikuti perintah tadi apt install Apache 2 -y. Kemudian karena sudah -y, dia langsung melakukan instalasi tanpa konfirmasi. Pastikan bahwa VirtualBox kalian sudah terhubung ke internet terlebih dahulu, karena kita melakukan instalasi dari server mirroring di data utama. Oke, biarkan prosesnya sampai selesai. Tinggal ditunggu aja. Nah, sebenarnya sampai sini Debian kalian sudah menjadi sebuah web server. Tetapi bagaimana cara mengisi konten dan bagaimana apabila saya memiliki 2 subdomain. Contohnya kalau di kampus kita Atmaluhur itu domain utama, subdomainnya ada dosen.atmaluhur atau lecture.atmaluhur, kemudian ada mahasiswa.atmaluhur.ac.id. Nah, kita cukup punya satu server untuk menjalankan banyak subdomain tadi. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan memanfaatkan virtual host. Jadi dengan menggunakan virtual host kita bisa memiliki banyak domain, banyak subdomain maksudnya di dalam sebuah web server. Oke, kita lanjut. Nah, kalau misalnya kalian ingin mengecek status dari Apache, kalian bisa menggunakan perintah sistemctl status apache 2. Nah,
Sebelumnya pada bagian atas kita memakai instalasi tadi, di sini sudah jelas ya bahwa unit Apache 2 service-nya ini tidak ditemukan. Nah, setelah kita melakukan instalasi, kita bisa cek lagi sistem CTL status Apache 2. Nah, saat ini Apache 2 sudah running, artinya dia sudah siap untuk digunakan. Kalau misalnya kita tes, saat ini saya menggunakan koneksi bridge, kemudian nanti akan saya pindah dulu untuk jaringannya. Nah, saya nge-bridge dengan jaringan kampus di adapter 2 NP0S8 saya akan saya ganti dengan host only adapter. Oke, setelah seperti ini saya keluar, Ctrl C, karena kita udah buat ya kemarin untuk DHCP nya, kita akan cek untuk IP dari bagian host only adapternya. Kita lihat di sini masih 02 IP-nya, default ini 143.43. Nah, berarti alamat server kita atau alamat web server kita adalah 0143. Jadi dia DHCP server sekaligus web server. Cara ngetesnya gimana? Dari browser Windows kalian. Misalnya di sini saya menggunakan Internet Explorer. Ya, bebas-bebas saja. Kalian mau menggunakan apa? Kalian tinggal ketikkan alamat dari web server kalian. Kalau punya saya 192.168.0.143, kemudian di enter. Nah, dengan tampil seperti ini dari Windows ya, dari Windows terhubung ke VirtualBox, berarti otomatis servernya sudah jalan atau web servernya sudah jalan. Tinggal kita mempraktekkan memiliki banyak subdomain seperti itu. Oke, ini akan saya close. Sekarang kita lihat kembali bagian ini. Ini apabila dua interface kalian aktif, ANP0S3 untuk NAT. Ini kemarin waktu saya buat slide ini saya menggunakan NAT, tapi saat ini karena saya menggunakan bridge saya tidak perlu melakukan ini. Nah, kita sudah sampai di sini, sudah muncul tampilan Apache-nya. Nah, selanjutnya kita bisa membuat virtual host. Dengan menggunakan virtual host, kita bisa menjalankan banyak domain atau subdomain di satu web server. Caranya bagaimana? Kita harus merubah atau membuat sebuah domain di root, di mana letaknya ada di var /www/html/ misalnya namanya adalah dosen. Jadi saya akan contohkan dua subdomain, dosen.atmaluhur.ac.id dan mahasiswa.atmaluhur.ac.id. Nah, dokumen root sendiri ini letaknya bisa kita lihat di site available. Nah, kita cek cd spasi /etc/apache/set available. Kemudian kita lihat list. Nah, dia ada di 000 default.conf. Kita buka isinya apa? Nano 000 default.conf, enter. Nah, di sini langsung ada tulisan virtual host 80, di mana file web server kalian, misalnya kalian punya template web, itu harus diletakkan di dalam folder HTML ini.
Nah, karena kita tidak ingin bercampur, maka kita akan membuat sebuah folder lagi. Misalnya satunya dosen seperti ini. Nah, kita bisa buat satu lagi virtual host yang pertama untuk, atau kita buat aja di bawahnya, nggak masalah, dengan contoh yang sama. Jadi kita bisa buat lagi virtual host titik 2, kemudian kita bisa juga di copy bintang titik 280 kayak gini. Ini bisa di copy, disalin ya. Jadi kalau mau disalin boleh kayak gini. Tuh, cepat nih, biar tidak salah pengetikan. Kemudian dekat, nah, kayak gini. Kemudian kita isikan server admin dengan dokumen root seperti ini. Di sini kita dekat. Nah, untuk log dari error log dari web kalian itu bisa menggunakan baris perintah yang ini. Jadi nanti ketika ingin mengecek adakah error, nah kita bisa mengeceknya dari /error.log ini. Ya udah, baru ditutup. Nah, ini bisa di custom, misalnya untuk dosen. Nanti kita akan buat 2 folder. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, kita harus punya 2, dosen sama mahasiswa. Jadi kita akan buat satu lagi mahasiswa misalnya. Kalau misalnya nggak mau, kita bisa menggunakan yang bagian ini. Tapi anggap aja yang di atas itu domain utama. Kita buat 2 virtual host kayak gini. Tidak terkopi semua ya, kita enter lagi, salin. Oke. Kita sekarang sudah punya 3 virtual host. Virtual host yang pertama itu untuk default, ya kita anggap aja sebagai web utama. Kemudian yang selanjutnya kita punya untuk dosen dan satu lagi untuk mahasiswa. Seperti ini. Kemudian kita harus membuat, kita kan sudah menunjukkan bahwa nanti letak file web dosen itu akan diletakkan di dalam folder dosen, sedangkan letak web mahasiswa akan diletakkan di folder mahasiswa. Tetapi kita baru menunjukkan tempatnya, kita belum membuat folder dosen dan membuat folder mahasiswa. Langkah selanjutnya itu adalah membuat folder. Nah, ini yang kita buat tadi, server name itu harus ditambahkan, server alias juga ditambahkan, kemudian ini dokumen rootnya. Dan saat ini servernya belum ditambahkan, jadi kalian bisa mengikuti yang ada di slide ini. Oke. Kita akan coba server name, kemudian server
alias. Kita buat dari yang bagian ini, server name ini nanti jadi dosen.atmaluhur.ac.id. server alias sama dosen.atmaluhur.ac.id. Kemudian setelah itu dokumen rootnya sudah ada di dosen, server adminnya juga sudah ada. Ini bisa kalian buat misalnya alamat email, jadi nanti ketika webnya ada error bisa menghubungkan adminnya di alamat ini. Contoh @atmaluhur.ac.id. Dokumen rootnya udah, sekarang kita tinggal memasukkan direktori ya. Dari sini juga bisa sebenarnya direktori, kemudian alamat direktorinya sama seperti alamat dokumen root, /var/www/html/dosen. Kemudian langkah selanjutnya ya, ini ada option-optionnya yang bisa kalian ikutin. Option index, follow, themes, link, multi-view. Oke, follow theme, multi-view, allow override. Allow override all. Ini digabung allow override-nya. Kemudian require all granted. Oke, kemudian kita tutup directory. Oke, setelah ini kita bisa copy aja yang bagian atasnya. Salin kita bisa paste di untuk bagian mahasiswanya. Ini kita paste, tinggal di edit sesuai dengan mahasiswa, kemudian server name berarti di sini adalah mahasiswa.atmaluhur.ac.id. server alias juga sama, mahasiswa.atmaluhur.ac.id. kemudian ini adalah server adminnya,
gunakan nama kalian masing-masing. Oke, kalau udah Ctrl O, Enter, Ctrl X untuk keluarnya. Nah, ketika udah sesuai, langkah selanjutnya kita bisa melakukan config test. Fungsinya untuk melihat apakah konfigurasi yang kita lakukan di default 00 tadi, di default config ini berjalan dengan baik. Oke. Perintahnya ya, di bagian ini apache 2ctl config test. Bisa dicoba. Lalu apache 2ctl config test, enter. Nah, ada warning yang pertama, dokumen root ini tidak tersedia, emang karena belum kita buat. Jadi folder dosen ini belum kita buat, folder mahasiswa belum buat, makanya dikasih tahu does not exist. Jadi kalau udah kita buat, warning ini akan hilang. Sedangkan untuk sintak atau pengetikan yang kita buat tadi seperti virtual host untuk mahasiswa dan dosen, itu kan tadi ada beberapa yang kita ketik lumayan panjang, itu sintaknya udah benar. Oke, berarti tidak ada masalah. Tinggal kita buat folder dosen dan folder mahasiswa yang letaknya ada di var www.html. Oke, selanjutnya kita bisa buat, nah, perintah untuk buat folder, perintahnya adalah mkdir -p /var /www/html/dosen. Oke. Sekarang kita buat sesuai dengan ada di sini. Saya akan pindah dulu karena ini kepanjangan. Oke, mkdir -p/var /www/html/dosen. Jadi nanti folder dosen ini ada di dalam HTML ada di dalam www ada di dalam folder var, seperti itu. Enter. Yang kedua adalah mkdir -p/var www/html/mahasiswa. Enter. Nah, selanjutnya adalah merubah hak akses dari folder dosen dan folder mahasiswa. Chmod ini adalah untuk merubah hak aksesnya. 755 ini merupakan nilai. Jadi kalau 7 ini hak akses full, 5 ini bisa read sama execute, seperti itu. 7 ini biasanya untuk hak akses root, ini untuk group, dan lain yang terakhirnya untuk other, seperti itu. Oke, sekarang langsung aja kita pakai perintah chmod r755/var/www/html/dosen. Kemudian satu lagi mahasiswa. Enter. Nah, sekarang kita akan membuat file index isi dari web dosen dan web mahasiswa. Isinya sederhana saja, hanya untuk menunjukkan bahwa ini web dosen dan ini web mahasiswa. Jadi ada perbedaan antara web dosen sama web mahasiswa. Nah, untuk web dosen isinya adalah selamat datang di web dosen, sedangkan untuk mahasiswa itu perintahnya tulisannya selamat datang di web mahasiswa. Ya, untuk membuatnya dengan perintah nano. Oke, langsung saja nano /var/. Nah, kalau nggak mau nulis var www.html, kita pindah dulu. Jadi kita bisa pindah dulu ke dalam folder var www.html dosen. Kayak gini, kita udah di dalam folder dosen. Sekarang kita tinggal buat aja nano index
.html. Nah, seperti ini kosong. Ini kita buat di text editornya isinya seperti ini. Kita HTML sederhana, HTML, head, title, kayak gitu ya. Kemudian head, title, misalnya ini di web dosen, selamat datang di web dosen, kemudian ditutup, kemudian kita bisa buat body, kemudian isinya apa, heading 1. Kalau mau ngikut ini boleh, misalnya tulisannya success the domain virtual host is working, boleh juga itu. Tapi kalau mau bahasa Indonesia juga boleh, misalnya virtual host yang dibuat sudah berhasil, kayak gitu. Oke, tutup, kemudian bodinya kita tutup juga, baru kita tutup HTML ya, kayak gini. Ini bisa kita copy, salin. Nah, untuk menyimpan seperti biasa Ctrl O, Ctrl X untuk keluar. Nah, sekarang kita berpindah ke mahasiswa, jadi cd spasi titik-titik kalau untuk mundur satu folder. Kita tinggal pindah ke mahasiswa, berarti kita tinggal nano index.html. Nah, kita bisa paste yang tadi. Nah, ini tinggal kita ganti mahasiswa, simpan, Ctrl O, enter, Ctrl X untuk keluar. Nah, selanjutnya kita tinggal testing nih, testing apakah, nah kalau misalnya kita ingin ngetes dari virtual host menggunakan domain dari linduknya langsung, kita harus edit di etc host. Jadi nanti kita akan bisa mengakses seperti ini menggunakan domain. Tapi karena DNS ini akan dibahas di materi selanjutnya, jadi kita bisa ngetesnya juga dengan alamat IP saja dari browser yang ada di Windows, bukan lokal dari Linux-nya ya. Jadi supaya jelas yang mana klien, yang mana server. Kliennya adalah Windows kita, sedangkan servernya adalah VirtualBox-nya. Jadi kita akan uji cobanya tidak perlu menggunakan ini. Jadi kita akan langsung aja ngetesnya dari browser yang tadi. Nah, kalau misalnya kalian ingin ngetes config-nya, kalian juga boleh yang seperti yang tadi untuk ngetes. Nah, config test, enter. Nah, kalau misalnya kalian lihat, setelah kalian buat folder dosen sama mahasiswa, dia tidak akan memberitahu karena folder dosen dan mahasiswa sudah dibuat, sudah ada. Nah, sintaksnya oke, berarti sudah siap running. Nah, cara jalannya pakai IP gimana? Cara jalannya dengan menggunakan alamat IP, ya kita tinggal masukkan alamat server saja 143, kemudian kita masukkan folder dosen. Nah, saya ulangin lagi. Oke. Kita go. Tungguin loading, waiting 143. Nah, untuk domain utama ini ya, sedangkan coba kita tambahkan folder dosennya, waiting lagi untuk dosen. Oh iya,
virtual host yang dibuat sudah benar. Nah, selamat datang di web host dosen. Nah, kelihatan di bagian ini untuk title-nya di browser ya, kalau datang di web dosen. Nah, atau kalau misalnya kalian mau buat juga bisa, kita edit lagi misalnya isi dari, biar kelihatan ya di isinya, mano slash www slash var slash www slash html slash dosen slash dosen slash index html virtual host dosen yang dibuat sudah berhasil, enter X, kemudian kita edit untuk mahasiswa Ctrl O, enter, Ctrl X. Kemudian kalau mau di restart boleh sistem ctl restart apache 2.service, enter. Oke, sudah selesai di restart. Atau kalian bisa restart pakai /etc/init.d /apache 2 kemudian restart seperti ini. Nah, kalau pakai perintah ini kan kelihatan restarting apache-nya. Oke, sekarang kita reload lagi untuk dosen, isinya gimana. Enter. Oke, dia masih loading, waiting. Oke, untuk dosen sudah berhasil. Sekarang kita tes untuk mahasiswa. Kita enter, waiting. Oke, virtual host mahasiswa yang dibuat sudah berhasil juga. Jadi kita sudah berhasil membuat sebuah web server dengan 2 virtual host. Jadi dengan adanya sebuah web server, kalian bisa membuat banyak virtual host untuk banyak subdomain sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui grup WA ataupun melalui Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu jaga protokol 5M. Salam budi luhur dan sampai